Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-17. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 33. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2
ayat 12-14. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 1-13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?
Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa cermin kehidupan beriman. Tema homili pada hari Minggu ini adalah tentang doa sebagai bagian penting dalam kehidupan kita umat beriman. Injil Lukas berbicara gamblang tentang doa. Para murid meminta Yesus untuk mengajari mereka berdoa. Katanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Bukan hanya Yohanes Pembaptis yang mengajar para muridnya berdoa. Pada lingkungan Keyahudian, para rabi sudah mengajari para murid mereka untuk berdoa. Bahkan sejak dini, anak-anak Yahudi sudah diajari bagaimana berdoa. Itu adalah tradisi Keyahudian yang terus dipertahankan. Saudara terkasih, pengajaran Yesus tentang doa tentu berbeda dengan tradisi Keyahudian, karena jiwa berdoa yang diajarkan Yesus itu sungguh menampilkan cara doa Yesus kepada Bapanya, tepatnya berdoa dengan semangat yang dimiliki Yesus pada saat ia berdoa, yakni doa sebagai relasi komunikasi yang dekat dengan Allah. Injil Lukas menginformasikan bahwa Yesus tak hanya mengajari para murid berdoa, tetapi ia sendiri sudah menunjukkan kebiasaan berdoa kepada Bapanya dalam suatu komunikasi dekat antara Bapa dan Putra. Yesus berdoa sewaktu Roh Kudus turun ke atasnya di Sungai Yordan. Yesus menyendiri di tempat yang sunyi setelah pewartaannya dan penyembuhan orang sakit. Ia berdoa sebelum memilih para muridnya. Ia tengah berdoa saat Petrus mengakuinya sebagai Mesias. Ia tengah berdoa ketika transfigurasi di Gunung Tabor terjadi. Ia berdoa di Taman Getsemani. Di kayu salib Yesus berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kepada para murid, Yesus mengajarkan doa seperti yang dilakukannya sendiri. Itulah pengajaran tentang doa oleh Yesus. Pengajaran tentang doa nyatanya tak cukup. Diperlukan usaha manusia untuk melakukannya dengan segenap hati dan tenaga. Maka Yesus bersabda, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Kombinasi tiga kata yang mengandung tiga usaha
Mintalah, carilah, ketuklah adalah hal yang melengkapi. Mintalah menunjukkan sesuatu yang belum kita miliki, kualitas rohani yang masih kecil perlu diperbesar. Carilah menyangkut usaha dengan segenap hati, melibatkan komitmen dan keteguhan diri, serta kesungguhan hati. Ketuklah, menunjuk pada usaha yang terus-menerus tak kunjung henti, sampai halangan apapun yang menutup, bagaikan pintu dapat terbuka. Kesungguhan hati dalam ketiga aspek itu yang diupayakan oleh Abraham terhadap Sodom dan Gomora pada bacaan pertama dari kitab Kejadian. Ia meminta agar Allah tidak memusnahkan kedua kota itu karena masih ada orang-orang benar di dalamnya, entah jumlahnya 50, 40, 30, 20 bahkan 10 orang saja. Abraham membela orang-orang benar dalam doanya, berhadapan dengan murka Allah terhadap kejahatan dan kebejatan di kedua kota itu. Hasilnya luar biasa. Allah tidak jadi memusnahkannya karena doa dan permintaan Abraham sendiri. Doanya dikabulkan. Nyatanya setiap perjuangan dan usaha dalam terang Tuhan, apalagi dipanjatkan dalam doa dan diupayakan dengan usaha keras dan sungguh-sungguh, tentu menghasilkan buah yang terbaik sesuai kehendak Allah. Mengapa demikian? Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pada bacaan kedua memberi jawabannya, yaitu karena Allah telah menghidupkan kita bersama Kristus sesudah Ia mengampuni dosa kita, sehingga dahulu kita mati karena pelanggaran dan dosa kita, tetapi sekarang kita dihidupkannya. Artinya, kita diberi hak sebagai anak-anak Allah untuk menerima kasih karunia-Nya lewat hidup kita, terutama lewat doa-doa kita. Semoga demikian. Amin.